kecil dari Tasik lah pokoknya, dari Tasikmalaya, lebih kecil dari Bogor, orangnya dikit, cuman udah. Nah, di sini orang-orangnya juga udah pada pulang kampung karena corona. Terus kita juga udah isolasi, kurang lebih udah 1 bulan isolasi. Udah bosen juga sih sama-sama. Cuman kebetulan karena kalau sekarang di sini lagi kuliah, jadi sama kayak adik-adik semua kuliahnya juga online. Cuman di rumah aja gitu pakai celana pendek, kuliah online, pakai Zoom atau pakai gitu. Nah, aku mau share cerita sekaligus share layar. Izin Mas Kak Rifki, aku share layar ya. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Oke, nah ini. Ya. Jadi kalau kata Kak Rifki ini namanya berbagi cerita tentang tanggap darurat COVID-19 di Inggris sama tips dan trik giat belajar untuk sekolah dasar. Nah, ini fotonya Pak Rifki ganteng banget nih. Fotoku ini udah berapa tahun yang lalu lah. Beberapa kilogram yang lalu. Sekarang udah lebih gendut. Nah, pesanku, wih, apaan tuh? Kok ada garis-garisnya? Hebat. Iya. Oke, pertama-tama sih aku mau bilang teman-teman, adik-adik semua tetap stay healthy, tetap jaga kesehatan sama kesehatan mental. Tuh. Nah, mari kita mulai. Jadi ceritanya seluruh dunia saat ini tuh sedang menghadapi wadah virus corona. Di sini ada anak-anak, ada bapak-bapak, ibu-ibu juga sebenarnya sedang berjuang melawan corona yang sedang mewabah di dunia. Nah, bentuknya seperti ini kurang lebih bulat dan ada tangan-tangannya. Itu protein dan lain sebagainya lah, aku tidak terlalu paham sih. Nah, ini di dunia per hari kemarin itu jumlah kematiannya itu sudah sangat banyak. Yang dilihat dari perbedaan warnanya nih, kalau di Indonesia jumlah yang meninggal itu udah sampai ke angka 469 orang per hari kemarin. Dan kasus yang aktif sudah mencapai 4.200-an. Nah, siapa yang tahu Inggris ada di sebelah mana? Inggris itu ada di sini. Yang angkanya 400 plus. Di Inggris, jumlah kematiannya bukan cuma 400, tapi sudah sampai ke 12.868 orang. Dan kasusnya itu sampai 85.000. Jadi kalau kita bandingkan seperti ini, kalau teman adik-adik bisa baca, itu total kematiannya itu totalnya sampai 27 kali lebih banyak daripada di Indonesia. Dan kasusnya 20 kali lebih banyak dari Indonesia. Nah, kalau dilihat sebenarnya populasinya orang Inggris itu lebih sedikit, kurang lebih sekitar 1/4 dari jumlah orang yang ada di Indonesia. Jadi memang Inggris itu sangat-sangat parah terdampak oleh virus corona COVID-19. Nah, ada satu negara lagi yang paling parah di dunia, yaitu Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat yang meninggalnya sudah 56 kali Indonesia dan aktif kasusnya itu 550.000 orang. 130 kalinya Indonesia. Sedangkan penduduknya sedikit lebih banyak dari Indonesia. Nah, kalau di sini ada dilihat, kira-kira memang Indonesia itu kesannya atau terlihat lebih sedikit daripada negara-negara lain ini. Tapi ada risiko atau kemungkinan Indonesia sedang menuju ke arah negara-negara yang lain ini kalau tidak ditangani dengan baik. Jadi jangan lupa tiap hari selalu berdoa supaya tidak sampai ke sana. Bisa semua aman-aman aja, tenaga kesehatan semuanya sanggup. Nah, bagaimana sih COVID-19 bisa tersebar di dunia? Di kuliah ini kalau belajarnya tentang transportasi. Dan ternyata memang salah satu musuh besarnya yang menyebabkan bisa tersebar virus corona adalah transportasi. Yaitu utamanya adalah yang jarak jauh nih antar daerah, baik itu pesawat, kereta, bus, maupun kapal laut.
mulai dari Cina tersebar terus sampai ke Inggris, tersebar ke Australia, ke Amerika, ke Indonesia, ke India, dan sebagainya. Ditambah lagi dengan pergerakan di dalam daerah, di dalam kota misalnya, seperti di stasiun kereta api, misalnya stasiun kereta api Manggarai, terus di restoran-restoran, di mall, termasuk juga di sekolah. Nah, makanya sekarang hampir di seluruh dunia itu sekolah-sekolah semua ditutup, tempat kerja juga ditutup, mesti kerja dari rumah atau diatur gimana caranya supaya tidak berdesak-desakan, tidak berkumpul, karena itu bisa menjadi peluang penyebaran penyakit. Nah, gimana sih kalau misalnya di Inggris? Kalau di Indonesia kan ada banyak tuh, kalau ada yang sempat dengar, namanya karantina, ada PSBB, ada segala macam. Nah, kalau di Inggris, itu dia ada slogannya 3, yaitu stay at home, protect the NHS, sama save lives. Atau kalau bahasa Indonesianya itu adalah di rumah aja, supaya melindungi tenaga dan lembaga kesehatan. NHS ini atau NHS kalau di Indonesia itu sama dengan BPJS dan rumah sakit. Itu. Dan kalau kita di rumah aja, kita bisa melindungi BPJS atau NHS ini supaya nggak kewalahan, nggak terlalu banyak yang sakit, terus juga nggak pusing sendiri gitu ya, karena orang-orang pada bolak-balik terus. Dan pada akhir ujungnya adalah menyelamatkan nyawa banyak orang. Gitu. Jadi semakin kita menuruti 3 aspek ini, kalau itu kita lebih aman. Bahkan kita udah ikutin ini aja masih banyak yang sakit, apalagi kalau kita nggak ngikutin. Gitu. Makanya kalau sama istri, juga teman-teman yang ada di sini, semuanya itu cuma di rumah aja. Nah, tapi kalau harus keluar, itu yang diperbolehkan adalah cuman untuk belanja kebutuhan utama, seperti makanan dan obat. Sebisa mungkin jangan sering-sering, paling 1 kali seminggu gitu. Olahraga, kalau di Inggris boleh sehari sekali, sendirian atau sama keluarga, nggak boleh sama orang lain. Dan mesti jaga jarak juga. Kalau di sini, jaga jaraknya di Inggris itu 2 meter dimintanya. Lalu kebutuhan medis seperti donor darah, atau kalau wajib itu, kalau perlu banget itu ke rumah sakit, misalnya cek kesehatan, cek kehamilan misalnya, serta membantu yang membutuhkan. Sama yang terakhir, kalau pekerjaan esensial yang nggak bisa dikerja dari rumah, seperti pengantar barang, seperti perawat, tenaga medis, dokter, lalu ya, penjaga security. Jadi harus benar-benar hati-hati. Kalau di Inggris, kalau keluar tanpa ada sebab, bisa ditangkap polisi, terus disuruh bayar 1 juta. Lebih bahkan. Jadi orang-orang pada khawatir, sekali-sekali aja keluar. Gitu. Risikonya itu nggak cuma risiko utama risiko nyawa, terus bisa nularin orang lain, dan bisa juga kena tilang gitu sama polisi. Nah, perihal soal angka nih, biar adik-adik bisa belajar juga, berdasarkan data Google itu, pergerakan masyarakat Inggris itu turun banget. Pergerakan masyarakat itu berarti orang-orang pergi ke tempat itu ya. Misalnya yang paling atas nih restoran. Se-Indonesia itu turunnya cuma sekitar setengahnya. Di Indonesia kan nggak cuma Jakarta doang, ada banyak kota-kota dan provinsi yang lain. Sedangkan kalau Inggris secara nasional itu turunnya hampir 100%. Jadi orang-orang udah nggak ke restoran, nggak ke mall, nggak ke museum lagi. Gitu. Tapi kalau pasar atau belanja, itu turunnya nggak terlalu jauh, karena tetap aja kan orang-orang butuh makan. Gitu. Yang juga cukup parah adalah transportasi, yaitu stasiun kereta, halte bus, dan lain sebagainya itu lebih parah turunnya di Inggris dibanding di Indonesia. Gitu. Dan kantor juga kalau di Indonesia kantornya cuma 30% yang turun, 70% masih tetap kantor ke gedung-gedung masing-masing. Sedangkan kalau di Inggris turunnya sudah lebih dari setengah. Seperti itu. Jadi dengan data ini kita lihat kalau di Inggris itu sama pemerintahnya disuruh udah di rumah aja, bener-bener di rumah aja sebulan terakhir. Dan mungkin bakal terus dipanjangin nih, jadi kita bakal terus aja di rumah nanti sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan lagi. Seperti itu. Nah, dengan kondisi yang kayak gitu,
sebenarnya adik-adik semua ini lagi ada di sebuah sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang nggak pernah mengalami ini sampai disuruh di rumah. Nggak pernah ada nih dalam sejarahnya dunia nih. Secara global gitu. Meskipun 100 tahun lalu udah ada epidemi juga, udah ada wabah. 100 tahun sebelumnya udah ada wabah. Tapi wabahnya itu tidak sampai sebesar yang ada di COVID sekarang. Jadi, pertama-tama supaya giat belajar, atau mungkin bukan supaya giat belajar ya, tapi kenapa harus giat belajar? Karena kita bakal cuman di rumah aja nih. Kalau kita keluar rumah, kita bisa jadi penyebar COVID. Entah kita ketularan, terus kita nularin orang rumah, atau nularin orang lain. Mungkin adik-adik tetap sehat, tapi orang tua bisa berisiko juga. Gitu. Jadi harus tetap di rumah aja, belajar atau berkegiatan dengan orang tua, saudara-saudara, atau belajar sendiri nih. Kalau yang ada di sini, yang di sebelah kanan, kan adanya belajarnya niat banget nih, semangat gitu ya. Tapi ya teman-teman juga harus semangat terus. Itu belajar meskipun di rumah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ajak juga orang tua untuk belajar. Gitu. Nah, kalau di Inggris, itu yang mengajar itu ada 2. Yaitu guru secara online dengan Zoom seperti ini, tapi cuma sekali seminggu aja kalau nggak salah. Tapi juga dikasih tugas dan panduan supaya orang tua yang bantu mengajar dan membantu berkegiatan di rumah. Seperti itu. Nah, kalau nggak salah, Pak Rifi kan juga udah ngasih tuh tugas-tugas. Nah, itu bisa tuh dikerjain di rumah atau bareng sama orang tua. Kalau kesulitan, langsung WhatsApp atau hubungin aja Pak Rifi-nya. Jangan didiem aja atau jangan dicuekin. Pokoknya ganggu aja. Kan Pak Rifi harusnya ngajar, tapi kalau nggak ngajar berarti harusnya bisa bantuin gitu. Tanya aja, semuanya ditanya. Nah, yang ketiga, kalau ada kelas tugas dan PR itu tetap harus dikerjain, meskipun anggap aja itu di rumah itu tetap sekolah juga, cuman beda tempat, cuman nggak ada temennya. Kalau mau sambil ngobrol sama teman, kan bisa tuh pakai WhatsApp, telepon video, tapi sama teman gitu. Cuma jangan ngobrol, jadi belajar gitu. Tapi belajar bareng online, nah itu juga bisa. Ada juga yang bikin kayak gitu. Dan jangan lupa belajar hal-hal lain juga yang lebih menyenangkan atau yang juga menyenangkan di rumah. Karena kalau di sini gambar ada adik kecilnya ini belajar tentang transportasi nih, ada kapal, ada mobil, dan sebagainya. Gitu. Mungkin adik-adik juga bisa melakukan yang kayak gini, atau coba kreasi yang lain. Misalnya nih, kalau misalnya aku di sini malah jadi belajar musik, terus belajar gambar, terus baca juga jadi lebih banyak. Kalau juga sempat juga olahraga juga di rumah bisa. Sebenarnya kan ada banyak yang bisa dikerjain di rumah. Jadi jangan goler-goleran tidur, main HP dari pagi sampai malam, atau atau nonton YouTube gitu, tapi bukan belajar. Tetap harus belajar yang banyak gitu. Nah, yang terakhir, itu tetaplah selalu sayangin dan bantu keluarga setiap waktu. Karena yang di masa ini yang susah itu nggak cuma kita doang yang belajar, yang murid, tapi orang tua juga susah, baik pekerjaan, mungkin menjaga rumah, maupun dan lain sebagainya lah, semuanya pasti susah. Jadi tetap sayang sama keluarga, kalau ketemu disayang, hormat, salam, sapa, makan bareng gitu, jangan di kamar doang gitu misalnya. Tuh kayak gini kan senyum semua kan, jadinya enak. Nah, harapannya kalau COVID sudah berlalu, itu kita bisa main bola lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Aku sendiri nggak tahu nih kapan nih kita udah bisa mulai kumpul-kumpul lagi nih. Belum kebayang, tapi pasti dalam waktu yang akan datang, beberapa saat lagi lah, kalau kita sabar gitu, tunggu, itu kita bisa sampai kembali ke kehidupan normal. Nah, sama terakhir pesannya, ingat, belajar itu juga untuk masa depan. Jadi mesti semangat supaya, contohnya nih kalau mau, kayak kalau juga bisa kuliah sampai ke Inggris. Di Inggris itu ada ini nih, bangunannya lucu-lucu, keren lah. Biasanya warnanya merah. Terus ada kastil-kastil kerajaan juga. Ini murid-muridnya semua pada pakai jas.
Ini di sini pada minum teh. Sama kalau mau lihat Liverpool, cuma Liverpool nggak jadi juara sekarang. Nggak tahu lah ya. Itu juga ada di sini Liga Inggris. Banyak yang bisa dilihat di Singapura, di Singapura, di Inggris banyak yang bisa dipelajarin juga. Siapa tahu kalau mau negara lain juga bisa ke Jerman kayak Kak Kris, Mas Kris gitu, atau ke daerah-daerah lain seperti itu. Nah, kurang lebih itu aja Pak Rifki yang aku share. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada. Tuh, monggo. Gimana Pak Rifki? Ada yang mau ditanya apa enggak? Ada. Duluan siapa? Gimana ngaturnya Pak Rifki? Siapa coba tadi tunjuk tangan biar kelihatan. Utama Putra Rahman Tama. Bagaimana cara Pak Luhut belajar bahasa Inggris hingga bisa kuliah di sana? Bagus, pertanyaan yang bagus. Aku langsung jawab ya. Jadi dulu aku nggak bisa bahasa Inggris sebenarnya. Aku belajarnya dari main game. Kan kalau main game terus tuh kan bahasa Inggris semua. Jadinya sedikit belajar bahasa Inggris. Terus aku juga les bahasa Inggris. Les bahasa Inggris yang ada aja, yang ada di dekat rumah. Terus, tapi masih belum jago juga. Akhirnya waktu aku kuliah, aku sengaja cari orang bule. Jadi ajak ngobrol orang bule. Dan meskipun ngomongnya nggak jelas, tapi makin sering ngobrol sama orang bule, makin bisa bahasa Inggris. Habis itu bisa deh akhirnya jadi bisa kuliah ke Inggris. Jadi belajar dari game, terus ikut les, sama cari orang bule. Gitu. Gimana, Tama? Pasti menyenangkan ya, Kak? Di sana. Iya, seru. Di sini kita udah lihat salju. Akhirnya lihat salju. Cuman sebentar sih, cuman 3 jam gitu salju, turun, hilang gitu, habis itu udah. Tapi udah sempat foto-foto, jadi udah seneng lah. Akhirnya, tadinya aku mau taruh marjan gitu, terus di scoop, terus makan es puter ya. Cuman nggak ada marjannya. Tapi kuliahnya seru sama orang-orang bule semua. Jadi orang bule tinggi. Gimana? Oke. Kalau siapa lagi yang mau nanya yang lain, angkat tangan. Itu tadi siapa namanya? Muhammad Syafi'i. Pak, di Klokap. Tempat tinggal Bapak di mana ya? Tempat tinggal. Ya. Kalau asli orang Bekasi. Orang Bekasi asli. Cuman kerja di Jakarta dulu. Sekarang lagi kuliah. Kotanya namanya Kota Leeds. Kota Leeds itu kurang lebih 4 jam dari London, 2 jam dari Liverpool. Jadi kalau mau nonton bola Liverpool, Manchester, Arsenal, Chelsea itu cepet, gampang. Gitu. Cuman ya mesti naik bus. Berbobot dikit, menurut apa gimana? Sip. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau nanya? Aku deh mau tanya deh kalau gitu gantian. Siapa yang mau cerita sebulan di rumah udah ngapain aja? Kerjain tugas. Pak Rifki, banyak yang di mute, Pak Rifki dinyalain aja kali ya. Nah, bisa nggak tuh? Coba Kimiko, Amanda di rumah ngapain aja sebulan? Ngerjain tugas dari Pak Rifki.
yang lain gitu nggak ada yang lebih seru dari ngerjain tugas? Tugas Bantu sekolah. orang tua di rumah. Bantu ngapain aja? Main game. Hotel sama nyapu. Beresin kamar. Iya, beberes kamar, bagus. Belajar. Bagus, belajar apa tuh? Belajar matematika. Ya, bagus, belajar matematika. Bagus, bagus, bagus. Jangan belajar main game ya, maksudnya nggak apa-apa belajar main game. Ya, Bahasa Inggris. mantap, belajar bahasa Inggris. Seru. Cari game online. Aduh, jangan sering-sering ya. Ya. Sejam aja, sejam. 2 jam nggak apa-apa, 2 jam. Main di empang. Main di empang, iya. Nggak boleh keluar rumah. Empangnya dalam rumah apa di luar? Kalau di luar nggak boleh. Di belakang rumah. Di belakang boleh, ya. Belakang rumah empang ya. Kali. Kali ya? Waduh. Asal jangan kali punya orang aja. Itu Dan blok-blokan. Pak, pertanyaan berikutnya. Raisa. Siapa yang mau? Coba tanya lagi, siapa yang mau sekolah di luar negeri nanti? Saya. Saya. Mau di mana aja sekolahnya? Kuliahnya mau di negara mana? Mau di negara mana? Eropa. Amerika. Eropa, Amerika. Nggak jelas. Di Jepang. Jepang, bagus. Siapa lagi? Is. Prancis. Brazil. Apa, Brazil? Brazil sekolah apa Brazil? Gak ada yang mau sekolah di Malaysia? Ada. Apa itu? Coba ada yang mau nanya lagi nggak? Yang mau nanya lagi boleh angkat tangan nih. Hari juga mungkin mau nanya. Orang dewasa ini. Nah, coba ada pertanyaan. Halo, Kak ada yang mau ditanya nggak? Halo, Kak Rara. Kak Lisa ada mau ditanyain ke Kak Lisa, Fadila, teman, mantap. Fadila. Iya, saya. Hadir. Ada yang mau ditanya nggak? Anissa. Ada yang nanya? Miko, Kakak mau nanya nih Kak. Oke, iya emang nggak? Sebelumnya salam kenal dulu. Saya adalah temannya Putu. Bu ini. Terus saya kan dalam lagi kayak gini nih, lagi lockdown gitu. Cuman ini juga harus diwajibkan untuk ngajar di luar. Ada cara agar kita juga bisa tertib ngikutin pemerintahan untuk apa sih, stay di rumah aja. Kadang bingung juga harus gimana dan apa yang harus diperbuat. Jadi tetap harus ngajar, tapi harus lockdown gitu ya? Bingung ya? Iya. Nah, buat kita atau semua itu sebenarnya begini, kalau dalam transportasi biasanya kita pakai kendaraan umum atau Gojek ya. Cuman sekarang harus kendaraan pribadi kalau bisa. Jadi jangan ambil risiko semua orang di jalan. Yang kedua, prosedurnya tetap harus dijalankan. Baik pakai ini semuanya. Kalau misalnya kerja, kalau hubungannya soal kerja, minta supaya disediain dari kantor. Gitu. Kalau misalnya emang nggak bisa disediain sama kantor, itu minta disubsidi sama kantor. Itu kalau benar-benar nggak bisa disubsidi sama kantor, itu pastiin jelas risiko semua bisa ditanggung. Misalnya udah jelas nih kalau sakitnya kemana. Jadi harus benar-benar mawas banget gitu loh.
Masalahnya kalau misalnya kerja kan kita dibayar. Kalau kita disuruh kerja kita nggak mau kerja ya nggak dibayar gitu. Jadi mau nggak mau tetap harus menjalankan tanggung jawab. Sebisa mungkin kalau online ya online aja. Jadi kita minta di apa namanya subsidi buat internet gitu sama listrik. Nah, kalau misalnya boleh itu ada tamu. Nah, iya. Lebih gitu Mbak Fadilah. Sebenarnya sih mungkin susah ya karena keluarga aku sendiri juga banyak yang perawat, dokter, yang petugas di lapangan itu yang nggak bisa ada celah, memang harus berangkat keluar. Tapi saudaraku juga kerja IT juga tetap harus keluar. Jadi sesekali kalau ke kantor ya harus benar-benar hati-hati. Oke, thank you. Terima kasih masukannya, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Halo. Yo. Di Inggris lagi musim apa? Ada yang nanya? Di Inggris kan 4 musim. Musim sekarang ini semenjak bulan April awal sampai bulan Mei atau Juni itu musim semi namanya. Nah, musim semi itu bunga-bunga pada bermekaran, cerah, mataharinya, jalan-jalan enak, mau apa namanya berjemur enak. Nah, kalau di Inggris itu orang-orang pada senang berjemur karena setengah tahun itu panas, setengah tahun yang lagi itu dingin banget. Jadi mumpung lagi panas, itu pada senang berjemur di taman. Pada nggak pakai baju lah, tiduran aja di taman. Tuh. Aku juga pengen berjemur, cuman takut bahaya. Tapi masih tetap sepedahan? Sepedaan seperlunya aja. Dicari perlu-perlunya apa gitu. Cuman yang masih sepedaan sih sesekali. Di sini lebih enak sepedaan dibanding di Jakarta. Nggak terlalu banyak polusi. Kenapa orang di Inggris jarang yang pakai motor? Sebenarnya makin banyak sih yang pakai motor sekarang. Cuman motornya nggak kayak di Indonesia, bukan motor-motor kecil. Motornya kayak NMAX lah. NMAX PCX gitu. Cuman jumlahnya nggak banyak, di bawah 1%. Karena orang-orang sini ngelihatnya motor itu terlalu bahaya. Karena kebanyakan pakai mobil. Begitu deh. Yang terakhir deh, pertanyaan terakhir. Polisi Inggris itu sebenarnya kenapa dia pakai kuda? Kenapa? Kenapa polisi Inggris dia pakai kuda gitu? Sebenarnya polisi Inggris nggak pakai kuda. Nggak pakai kuda. Keamanan lapangan di pertandingan sepak bola atau ada acara-acara kerajaan dia itu pakai kuda itu untuk apa ya? Kalau kerajaan pakai kuda ya emang tradisinya. Kalau yang lain pakai kuda sesuai kebutuhan aja lah. Tapi pakai kuda mahal. Makanya banyak kuda, lebih banyak dari manusia 10 kali lipat. Mending pakai motor. Jadi di sini polisi sebenarnya biasanya pakai mobil sih. Mobil sedan. Gitu. Dari Kak Rara mau nanya apa? Terakhir. Ada yang nanya tuh barusan. Muhammad Syafi'un. Pak Luhut, gimana jika ada yang sedang parade atau pengamen, tapi untuk kebutuhan? Yang salah siapa? Parade maksudnya parade ondel-ondel gitu ya? Atau ngamen cari duit ya? Nggak ada yang salah sih. Gimana? Mau dijelasin nggak, Syafi'i? Jelasin singkat aja, 1 menit. Ya, pokoknya mas sebenarnya nggak ada yang salah. Kalau memang kebutuhan untuk bekerja, ya dilakukan dengan sangat hati-hati. Kalau pengamen nggak pakai masker, itu berarti dia cari penyakit, gitu. Dia harus hati-hati. Terus juga kalau kita memang mau ngasih ke pengamen, kita juga harus jaga jarak. Sama kalau bisa pakai masker, gitu. Jadi kebutuhan tetap kebutuhan, cuman jangan sampai malah jadi sumber penyakit, gitu. Ya, itu aja kali ya, kalau waktunya terbatas. Siap, Bapak. Terima kasih. Ya, pesan-pesan lah buat anak-anak apa? Iya, belajar nggak kenal waktu. Semua orang mesti belajar. Aku juga masih belajar. Jadi kita semua mesti belajar yang bagus, belajar yang baik. Siapa tahu nanti adik-adik semuanya bisa jalan-jalan ke luar. Karena belajarnya bagus, belajarnya rajin, tugas-tugas semua dikerjain.
Ya, demikian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan nanti adik-adik, anak-anak bisa banyak dapat pelajaran. Ini nanti bakal diupload di grup, jadi nanti yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.